eh, buku pegangan kita, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada hari ini kita akan mempelajari bab yang keempat, yaitu lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang sudah tahu jumlah sholat sunnah tersebut? Ya, secara klasifikasi bahwa sholat sunnah tersebut terbagi menjadi 3, yang nanti kita akan bahas dengan secara mendetail. Oke, baiklah. Untuk yang kedua, kita akan buka peta konsep kita. Pertama adalah sholat sunnah. Sholat sunnah terbagi dengan sholat sunnah yang berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah yang munfarid, dan juga sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Dan akan kita pelajari juga macam-macam dan ketentuannya dalam mempelajari sholat sunnah tersebut. Tapi sikap yang perlu kita teladani, yang pertama adalah terbiasa hidup disiplin, menghargai orang lain, mengutamakan kebersamaan, lebih bertanggung jawab dan berpendirian kuat, dan memiliki tekad dan semangat yang kuat. Pertama, kita akan mempelajari sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Sholat sunnah merupakan sholat tambahan yang penting untuk diperhatikan kedudukannya, selanjutnya untuk dilaksanakan semampunya. Sekarang kita akan ke pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat selain sholat wajib 5 waktu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sholat sunnah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta untuk mendapatkan pahala. Macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah yang ada yang dilakukan dengan berjamaah, maaf ini ya tulisannya, dan ada pula yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau munfarid. Sholat sunnah berjamaah adalah sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Salah satunya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Jadi di mana-mana ketika orang sholat berjamaah, ada yang dijadikan sebagai imam satu orang, ya, tidak lebih dari satu orang, ya. Dan juga ada yang menjadi makmum boleh lebih dari satu orang. Oleh karena itulah disebut dengan berjamaah. Kemudian ada juga sholat sunnah yang munfarid atau sendiri-sendiri. Sholat ini dilakukan secara sendiri-sendiri, jadi tidak ada imam, tidak ada makmum. Ada juga model sholat yang seperti ini. Oleh karena itu kita harus bisa memahami arti daripada munfarid dan berjamaah. Lalu ada pula sholat yang bisa dilakukan secara berjamaah dan juga munfarid. Jadi ada 3 kriteria jenis sholat sunnah di sini yang akan kita pelajari. Baik anak-anak, sampai di sini sudah paham? Kita akan lanjut ke macam-macamnya, macam-macam sholat sunnah. Yang pertama, sholat sunnah berjamaah. Apa saja sholat sunnah berjamaah itu? Yang pertama adalah idain, sholat 2 id, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang kedua sholat istisqa atau sholat untuk meminta hujan ketika di wilayah kita terjadi kekeringan yang sangat panjang. Jadi Allah juga Maha Pengasih dan Maha Penyayang
dalam setiap pekerjaan hambanya untuk meminta bantuan. Salah satunya ketika kekeringan, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Kemudian yang ketiga, sholat khusuf untuk terjadinya gerhana matahari, dan sholat khusuf ketika terjadi gerhana bulan, sholat tarawih, dan yang terakhir sholat witir. Yang kedua, sholat sunnah sendiri, ya, atau munfarid. Apa sajakah itu? Pertama, sholat sunnah rawatib. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga, istikharah. Yang keempat, tasbih. Yang kelima, hajat. Yang keenam, sholat duha. Yang ketujuh, sholat tahajud. Yang kesembilan, sholat wudhu. Dan yang kesepuluh, sholat taubat. Nah, dari penjelasan yang sudah Bapak jelaskan, kalian akan diarahkan pada macam-macamnya. Macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah berjamaah yang tadi sudah kita bahas, salah satunya adalah sholat Idul Fitri dan Idul Fitri. Nah, apa itu sholat Idul Fitri? Sholat Id hukumnya sunnah muakkad, baik bagi laki-laki atau perempuan, baik yang mukim, tinggal di kampungnya, ataupun musafir. Sholat Id boleh dikerjakan sendiri dan lebih baik dikerjakan berjamaah. Ya, jadi boleh dikerjakan secara munfarid. Sholat hari raya, 2 hari raya, yaitu Idul Fitri, salah satunya dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Waktu sholat Id dimulai dari terbit matahari sampai condongnya matahari. Itu seperti waktu sholat duha ternyata. Kemudian cara mengerjakan sholat Idain. Pertama, kita berangkat ke masjid atau lapangan kalau nggak muat masjidnya. Yang kedua, mengerjakan 2 rakaat sholat sunat tahiyatul masjid jika sholat Id dilakukan di masjid. Yang ketiga, melafalkan niat. Bagaimana niat sholat Idul Fitri? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Atau ketika menjadi imam, maka diganti dengan imaman lillahi ta'ala. Kemudian, kedua, niat sholat Idul Adha. Bagaimana bacanya? Usolli sunnatal Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Macam-macam sholat sunnah juga masih. Ya, pada rakaat pertama sesudah niat, caranya kita takbiratul ihram. Setelah niat, takbiratul ihram dan doa iftitah, kemudian membaca takbir 7 kali. Disunahkan membaca apa ketika setiap takbir? Ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Apa bacanya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setiap kali takbir, bacalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tersebut sampai 7 kali. Kemudian setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Pada rakaat kedua, takbirnya berubah menjadi 5 kali. Disunahkan membaca tasbih setiap kali takbir, sama seperti di atas. Kemudian membaca Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Salat Id dilakukan sebagaimana salat sunnah lainnya. Ya,
Yang G, khutbah 2 kali, dilakukan setelah Id. Khutbah pertama membaca takbir 9 kali. Dan pada khutbah kedua membaca takbir 7 kali. Itu adalah tata cara sholat Id. Dan yang kedua adalah sholat istisqa, sholat berjamaah, sunnah berjamaahnya. Itu sholat dikerjakan untuk meminta hujan. Waktu pelaksananya pada saat adanya kekeringan dan kekurangan air pada musim kemarau yang sangat panjang. Cara mengerjakannya bagaimana? Yang pertama, 4 hari sebelum mengerjakan sholat istisqa, hendaklah masyarakat berpuasa 4 hari. Yang kedua, pada hari keempat puasanya, masyarakat kumpul di tanah lapang, mengenakan pakaian seadanya yang biasa dipakai. Tidak ada azan dan iqamah. Sholat 2 rakaat dimulai sholat biasa dipimpin oleh imam. Setelah sholat dilanjutkan dengan khutbah. Dan hendaklah mulai dengan mohon ampunan kepada Allah sebanyak 9 kali dalam khutbah pertama dengan mengucapkan istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah sebanyak 9 kali. Dilanjutkan dengan pujian-pujian, syahadat, sholat, lalu khatib memberikan nasihat. Khutbah kedua dimulai dengan mohon ampunan juga. Istighfar 7 kali. Setelah selesai, imam dan hadirin memanjatkan doa kepada Allah dalam doa sambil mengangkat dan menadahkan tangan ke langit, merendahkan diri menghadap kiblat, dan membalikkan syal. Macam sholat sunnah berjamaah yang ketiga adalah sholat sunnah gerhana. Adalah sholat sunnah yang dikerjakan karena adanya gerhana bulan atau matahari. Sholat gerhana bulan dinamakan sholat khusuf dan gerhana matahari dinamakan kusuf. Kedua sholat ini hukumnya sunnah muakkad. Waktu melaksanakan sholat gerhana matahari yaitu mulai timbul gerhana sampai matahari kembali seperti biasa atau sampai terbenam. Sholat gerhana bulan waktunya dimulai terjadi gerhana itu sampai terbit kembali atau sampai bulan tampak utuh. Caranya bagaimana melaksanakan sholat gerhana? Sholat 2 rakaat dilakukan tidak seperti sholat sunnah biasa. Pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram membaca surah yang panjang. Kemudian ruku, setelah tidak langsung sujud, melainkan membaca surat Al-Fatihah dan surah yang pendek. Kemudian ruku, tidak yang kedua, lalu sujud sebagaimana biasanya. Cara melakukan sholat gerhana pada rakaat kedua sama halnya dengan rakaat pertama. Pada sholat gerhana bulan, bacaan imam dinyaringkan atau jahr. Dalam gerhana matahari, suara imam tidak nyaring atau sir. Bagaimana niatnya? Yang terpenting kita harus tahu niatnya anak-anak. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal kusufi syamsi rak'ataini lillahi ta'ala. Itu untuk sholat kusuf atau gerhana matahari. Kalau untuk sholat gerhana bulan yaitu usolli sunnatal khusufil qamari rak'ataini lillahi ta'ala. Yang keempat, macam sholat berjamaah yang keempat yaitu adalah sholat tarawih yang sudah biasa kita kerjakan pada bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan, awal sampai akhir. Ya.
yaitu dilaksanakan setelah sholat Isya. Cara melaksanakannya yaitu dengan niat. Niatnya bagaimana? Pertama, usolli sunnatat tarawihi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Dan terus sebagainya. Dua sholat witir itu dilaksanakan biasanya setelah sholat tarawih. Kalau kita setelah tarawih di bulan Ramadan, bilangannya boleh 1, 3, 5, 7, atau 11 rakaat. Mana saja yang paling terbaik jumlahnya. Kemudian, waktu pada malam hari setelah Isya pada bulan Ramadan, setelah tarawih, dilaksanakan secara berjamaah atau sendiri boleh. Jumlah rakaatnya ganjil, jangan sampai genap. Yang namanya, karena arti daripada witir adalah genap. Adalah ganjil. Dalam pelaksanaannya ada dua macam niat, yakni niat untuk sholat 2 rakaat dan ditutup dengan niat sholat 1 rakaat. Bagaimana niat sholat witir? Usolli sunnatal witri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian jenis sholat sunnah yang kedua dari klasifikasinya adalah sholat sunnah munfarid. Itu sendiri-sendiri. Jarang dikerjakan secara bersama-sama atau berjamaah. Apakah sholat sunnah tersebut? Yaitu pertama sholat rawatib, kedua sholat tahiyatul masjid, yang ketiga sholat istikharah, yang keempat sholat tasbih, yang kelima sholat hajat, yang keenam sholat duha, dan yang terakhir adalah sholat tahajud. Macam-macam sholat sunnah yang munfarid juga